Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamila Rahmana Pisa dari kelas manajemen 105 dengan nomor NIM 2502010101162. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peran pemerintah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dalam sistem perekonomian campuran di Indonesia. Topik ini sangat penting untuk kita bahas karena harga barang kebutuhan pokok sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Kestabilan harga tidak hanya berdampak pada daya beli konsumen, tetapi juga pada keberlangsungan produsen serta stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Melalui presentasi ini, saya akan membahas secara bertahap, mulai dari pengertian sistem perekonomian campuran, alasan Indonesia menerapkan sistem tersebut, peran pemerintah dalam menjaga kestabilan harga, hingga kebijakan apa yang diterapkan, serta dampaknya bagi konsumen dan produsen. Next slide. Ada pendahuluan. Harga barang kebutuhan pokok memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam sistem perekonomian campuran. Pemerintah memiliki peran untuk menjaga agar harga tetap stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kestabilan harga diperlukan untuk menjaga kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi nasional. Barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jika harga barang-barang tersebut naik secara drastis, maka daya beli masyarakat akan menurun. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak hanya bisa mengandalkan mekanisme dari pasar, tetapi harus ikut berperan aktif untuk menjaga kestabilan harga agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Next slide, ada model perekonomian campuran. Model perekonomian campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan mekanisme pasar dengan campuran tangan pemerintah, dan pasar tetap berjalan melalui permintaan dan juga penawaran. Namun, pemerintah hadir untuk mengatur dan mengawasi agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Sistem ini bertujuan mengatasi kelemahan ekonomi pasar bebas dan ekonomi terpusat. Model perekonomian campuran memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi, tetapi tetap menyempatkan pemerintah sebagai pengendali. Jika pasar dibiarkan sepenuhnya bebas, akan muncul kesenjangan sosial. Dan sebaliknya, jika sepenuhnya dikendalikan oleh negara, efisiensi ekonomi bisa menurun. Oleh karena itu, sistem campuran dianggap paling seimbang. Dan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi campuran. Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang beragam. Negara memberikan kebebasan pasar, namun tetap menguasai sektor strategis dan mengatur kebijakan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan Indonesia memiliki perbedaan tingkat pendapatan dan kondisi wilayah yang sangat beragam. Jika sistem ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada pasar, maka kelompok ekonomi lemah yang akan semakin tertinggal. Oleh karena itu, negara tetap memegang peran penting dalam sektor strategis dan pengendalian kebijakan ekonomi. Next slide. Peran pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah berperan menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok agar tetap terjangkau, dan harga yang stabil penting untuk melindungi konsumen dan menjaga keberlangsungan produsen. Keseimbangan harga ini membantu mencegah gejolak ekonomi. Namun, jika harga terlalu tinggi, konsumen akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Namun, jika harganya terlalu rendah, produsenlah yang dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, pemerintah berperan sebagai penyeimbang agar harga berada pada tingkat yang wajar bagi kedua belah pihak. Next slide, kita akan bahas faktor penyebab ketidakstabilan harga. Ada 4 pokok yang akan dibahas. Ada ketidakseimbangan permintaan dan penawaran, gangguan distribusi dan logistik,
kenaikan biaya produksi, dan juga faktor musiman dan kondisi eksternal. Ketidakstabilan harga terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, ketika permintaan meningkat, sementara pasokannya terbatas, harga akan naik. Yang kedua, gangguan distribusi, seperti masalah transportasi dapat menyebabkan kelangkaan barang. Ketiga, kenaikan biaya produksi mendorong produsen menaikkan harga jual. Selain itu, faktor musiman dan kondisi eksternal juga mempengaruhi harga stabilitas. Yang ketujuh, ada kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Ada dari operasional pasar, yaitu penambahan pasokan barang ke pasar untuk menekan harga. Kedua, ada subsidi harga dan produksi. Itu adalah bantuan dari pemerintah untuk menjaga harganya tetap terjangkau. Ketiga, ada harga eceran tertinggi atau HET, penetapan batas maksimal harga jual yang berada di pasar. Yang keempat, ada pengawasan distribusi, pencegahan penimbunan dan kelangkaan barang. Next slide. Ada dampaknya. Sebelum ke dampak, kita bahas dari kebijakan sebelumnya dulu. Pemerintah memiliki kebijakan utama dalam menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok. Kebijakan pertama adalah yang tadi, operasional pasar, yaitu dengan menambahkan pasokan barang kebutuhan pokok ke pasar ketika terjadi kelangkaan. Dengan bertambahnya jumlah barang yang tersedia, harga dapat ditekan dan tetap kembali stabil. Yang kedua adalah kebijakan subsidi harga dan subsidi produksi. Subsidi harga bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, subsidi produksi diberikan kepada produsen untuk menekan biaya produksi agar harga jual tidak meningkat. Selanjutnya, HET atau harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi sebagai batas dari harga maksimalnya. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar dan mencegah praktik spekulasi. Pemerintah juga melakukan pengawasan distribusi untuk memastikan barang sampai ke masyarakat secara merata. Pengawasan ini penting untuk mencegah penimbunan barang oleh pihak tertentu yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan cadangan pangan pemerintah sebagai langkah antisipasi jika terjadi lonjakan permintaan atau kondisi darurat. Cadangan ini digunakan untuk menjaga ketersediaan barang dan menstabilkan harga di pasar. Nah, selanjutnya kita bahas dampaknya ya. Ada dampak kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga. Ada dampak kebijakan dari sisi produsen dan ada juga yang dari sisi konsumen. Yang dari produsen, kepastian harga dan keberlanjutan usaha, dukungan terhadap biaya produksi, ada stabilitas jumlah produksi, dan juga terjaganya pasokan barang di pasar. Dengan harga yang stabil, masyarakat dapat mengatur pengeluaran dengan lebih baik. Contohnya, stabilnya harga beras dan minyak goreng membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus mengorbankan kebutuhan yang lain. Dan yang dari sisi konsumen, daya beli masyarakat lebih terjaga, akses terhadap barang kebutuhan pokok lebih meningkat, beban pengeluaran. Selanjutnya ada kesimpulannya. Dalam sistem perekonomian campuran, pemerintah berperan penting dalam menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok. Kebijakan yang tepat menciptakan keseimbangan antara konsumen dan produsen serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sebagai kesimpulan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok tidak dapat tercerai tanpa peran aktif pemerintah. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah mampu melindungi konsumen, mendukung produsen, dan menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selamat. Bye.
Next slide kita akan bahas faktor penyebab ketidakstabilan harga. Ada 4 pokok yang akan dibahas. Ada ketidakseimbangan permintaan dan penawaran, gangguan distribusi dan logistik, kenaikan biaya produksi, dan juga faktor musiman dan kondisi eksternal. Ketidakstabilan harga terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, ketika permintaan meningkat sementara pasokannya terbatas, harga akan naik. Yang kedua, gangguan distribusi seperti masalah transportasi dapat menyebabkan kelangkaan barang. Ketiga, kenaikan biaya produksi mendorong produsen menaikkan harga jual. Selain itu, faktor musiman dan kondisi eksternal juga mempengaruhi harga stabilitas. Yang ketujuh, ada kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Ada dari operasional pasar, yaitu penambahan pasokan barang ke pasar untuk menekan harga. Kedua, ada subsidi harga dan produksi. Itu adalah bantuan dari pemerintah untuk menjaga harganya tetap terjangkau. Ketiga, ada harga eceran tertinggi atau HET, penetapan batas maksimal harga jual yang berada di pasar. Yang keempat, ada pengawasan distribusi, pencegahan penimbunan dan kelangkaan barang. Next slide. Ada dampaknya. Sebelum ke dampak, kita bahas dari kebijakan sebelumnya dulu. Pemerintah memiliki kebijakan utama dalam menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok. Kebijakan pertama adalah yang tadi, operasional pasar, yaitu dengan menambahkan pasokan barang kebutuhan pokok ke pasar ketika terjadi kelangkaan. Dengan bertambahnya jumlah barang yang tersedia, harga dapat ditekan dan tetap kembali stabil. Yang kedua adalah kebijakan subsidi harga dan subsidi produksi. Subsidi harga bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, subsidi produksi diberikan kepada produsen untuk menekan biaya produksi agar harga jual tidak meningkat. Selanjutnya, HET atau harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi sebagai batas dari harga maksimalnya. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar dan mencegah praktik spekulasi. Pemerintah juga melakukan pengawasan distribusi untuk memastikan barang sampai ke masyarakat secara merata. Pengawasan ini penting untuk mencegah penimbunan barang oleh pihak tertentu yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan cadangan pangan pemerintah sebagai langkah antisipasi jika terjadi lonjakan permintaan atau kondisi darurat. Cadangan ini digunakan untuk menjaga ketersediaan barang dan menstabilkan harga di pasar. Nah, selanjutnya kita bahas dampaknya ya. Ada dampak kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga. Ada dampak kebijakan dari sisi produsen dan ada juga yang dari sisi konsumen. Dari produsen, kepastian harga dan keberlanjutan usaha, dukungan terhadap biaya produksi, ada stabilitas jumlah produksi, dan juga terjaganya pasokan barang di pasar. Dengan harga yang stabil, masyarakat dapat mengatur pengeluaran dengan lebih baik. Contohnya, stabilnya harga beras dan minyak goreng membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus mengorbankan kebutuhan yang lain. Dan yang dari sisi konsumen, daya beli masyarakat lebih terjaga, akses terhadap barang kebutuhan pokok lebih meningkat, beban pengeluaran rumah tangga berkurang, perlindungan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, kebijakan pengendalian harga mampu menjaga daya beli masyarakat. Konsumen dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa beban pengeluaran yang berlebihan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan harga yang stabil, masyarakat dapat mengatur pengeluarannya dengan lebih baik. Selanjutnya ada kesimpulannya.
Dalam sistem perekonomian campuran, pemerintah berperan penting dalam menjaga kestabilan harga barang, kebutuhan pokok. Kebijakan yang tepat menciptakan keseimbangan antara konsumen dan produsen serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sebagai kesimpulan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok tidak dapat tercerai tanpa peran aktif pemerintah. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah mampu melindungi konsumen, mendukung produsen, dan menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selamat. Bye-bye.